Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah rahimakumullah, takmir Masjid An-Nur maupun Masjid Al-Muhajirin dan Pak Santoso sekeluarga dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kita ngaji pada malam hari ini. Biasanya ngaji begini itu tidak ngaji kitab, tapi ceramah biasanya. Tapi karena kebiasaan saya itu ngajinya itu ngaji kitab, saya tetap ngaji kitab, ya, nah, supaya ada manfaatnya. Mungkin volumenya kurang asik gitu, Volumenya tidak dibesarkan. ya, supaya agak lantang suaranya. Kalau diteruskan, nah itu bagus. Kalau diteruskan itu kita bahas mengenai anwa'us syirki, anwa'ut tauhid, bagian yang kelima. Tapi kemudian setelah membahas itu ada bagian yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Bagian yang kelima itu anwa'ut tauhid, macam-macamnya tauhid. Kemudian bahas tentang makna la ilaha illallah, bahas mengenai makna Muhammad Rasulullah, bahas berikutnya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bahas berikutnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, Allah berada di arsy itu. Tapi saya melihat kondisinya begini, saya mohon izin Takmir, Pak Eko, Pak Santoso dan kita semuanya untuk menerangkan bab yang ke-10 saja, supaya ada pancingan kita ya mengenai tauhid itu. Nanti kita baleni lagi di bab yang ke itu tadi. Bab yang ke-10 itu membahas mengenai ahammiyatut tauhid. Ahammiyatut tauhid itu masalah pentingnya bertauhid la ilaha illallah. Nah itu makanya saya supaya ada pancingan itu dari ngaji ini. Ya. Pancingan gimana maksudnya? Mungkin kemarin ada ibu atau bapak yang tidak ndere itu supaya bisa ada rangsangan berpikir berkaitan dengan yang saya terangkan ini. Kalau yang bahas yang bab yang 5 nanti tidak nyambung, itu macam-macamnya tauhid. Kalau saya macam-macamnya tauhid. Nah begitu. Saya mulai ahammiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Gini Bu maksudnya. Nabi itu kalau syahadat itu nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin Nabi itu ngotot supaya orang itu hidup pakai syahadat. Itu loh. Orang Islam zaman kapan saja, hidup zaman situasi bagaimanapun ya, etnisnya apa, profesinya apa, ekonominya setinggi mana, pendidikannya setinggi apa, itu tetap saja butuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi butuhnya itu tidak sekedar dilafalkan. Nah itu loh yang saya maksudkan itu. Maka dalam bab ini ada ahammiyatut tauhid, urgensinya, pentingnya tauhid. Nah begitu. Dimulai dari nomor 1. Kalau pakai bahasa asli, ya aslinya laqad khalaqallahul alam li ibadatihi. Allah menciptakan alam ini untuk satu tujuan saja. Namanya alam itu bukan manusia tok. Ada benda, ada barang, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Itu dalam iman kita diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Nah itu, untuk apa? Kalau di tauhid jawabannya satu tujuan.
li ibadatihi wahdahu, menyembah Allah. Loh Pak Ustaz, caranya batu, caranya air, caranya ini menyembah gimana? Gampang. Sing rada angel tuturane itu kan manusia. Loh ini temenan Pak, nanti ada itu ya. Kalau benda barang itu mengikuti tauhidnya Allah, itu gampang. Batu diletakkan di air tenggelam. Itu mulai zaman kapan? Ini hukumnya Allah. Manut sama Allah itu loh. Ya, dengan kalau punya telur yang telurnya ayam lalu dieramkan karena ada bibitnya, pakai mesin tetas atau pakai indukan, kurang lebih 21 hari apa? Menetas. Ini adalah hukumnya Allah. Oh, berarti ini semuanya tunduk sama Allah alam ini. Jawabannya iya. 3. Ini loh air. Allah itu ngerti sekali tempo manusia itu butuh air panas, sekali tempo butuh apa? Dingin. Makanya di dalam air ini dibuat hukum sama Allah. Kalau dipanasi bisa apa? Mendidih. Dipakai minum apa ini Pak? Buat apa? Kopi. Kalau panas kentang-kentang, orang butuh dingin, ini dimasukkan apa? Kulkas. Lah kalau nggak ada hukumnya Allah nggak bisa berubah-ubah itu. Loh itu loh maksudnya. Itu jenengan baca itu, kitab itu. Kalau pakai bahasa Indonesia, sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam. Ya berarti kan bukan manusia toh. Ya, agar mereka menyembah kepadanya. Jadi menyembahnya alam itu dengan mengikuti hukum kauniyahnya itu tadi. Tapi ada tetapinya. Wa arsala rusula liyad'un nasa ila tauhidihi. Khusus manusia, ya. Allah mengutus siapa? Para rasul. Ada terjemahnya Pak Eko? Biasanya Pak Eko menerjemahkan, tapi saya juga bisa menerjemahkan. Allah mengutus Rasul untuk apa? Yad'un nasa ila tauhidi, mengajak manusia untuk mentauhidkan. Nah, caranya mentauhidkan antara alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, gas cair sama manusia beda. Loh gitu. Makanya kalau tumbuh-tumbuhan, kalau binatang nggak perlu nabi. Yang perlu siapa? Manusia. Coba tak cek panjenengan Bu. Kenapa kok manusia itu butuh nabi dan rasul? Kok sampai Allah itu ngoyo-ngoyo mengutus rasul itu loh? Ngapain? Nah, angel tuturan. Manusia itu Bu, di dalamnya manusia itu ada akal pikiran, betul Pak? Ada nafsu, betul? Ada kekuatan fisik, enggak, betul enggak? Lah itu kalau tidak dikendalikan pakai agama, pakai nabi, pakai rasul, pakai kitab, kekuatan fisiknya ini dipakai apa kira-kira? Tukaran terus. Gitu loh. Kalau nafsunya ini ya dikendalikan oleh nabi pakai kitab tadi, dituruti terus enggak kira-kira? Wong yang halal saja itu loh, yang halal dituruti terus itu tambah jadi masalah. Contoh, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Sudah didiagnosa Pak dokter, kolesterolnya tinggi, tapi senengane sate, gulai, cumi-cumi, udang, jeroan, gobebek. Ayo, itu halal Bu. Tapi berhubung ada nafsunya sampai ke sana nggak terkendali, nuwun sewu, jadi masalah nggak kira-kira? Jadi masalah. Makanya Allah mengutus. Dalam kitab yang lain, yang kecil ini, saya ini otak-atik kitab tauhid terus biasanya. Itu diterjemahkan dalam bahasa kitab ini, ya. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Nah, begitu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Gusti Allah gak tanggung jawab, sudah menciptakan manusia, biarkan aja. Enggak.
Justru Allah itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya sampai di mana? Wa arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Nabi, orang itu masuk surga, yang tidak masuk neraka. Ya sama maunya Allah. Orang mau dihidupkan, mau diberi sakit, mau dimatikan, belum, dan seterusnya. Itu kan begitu. Berita minggu-minggu ini yang kita sering dengarkan secara nasional, yaitu musibah yang menimpa Bapak Gubernur Jawa Barat. Anak yang masih muda dikudang-kudang, digadang-gadang, coro Jawane wis tumoto, usia 21, ganteng, gagah, cerdas, pinter. Allah mematikan dengan cara begitu. Benar Pak ya? Kalau pakai akal nggak nyambung. Pakai teori ini nggak nyambung, wong nyatanya sudah meninggal. Baru kemarin ditemukan. Pakai apa? Iman sama Allah. Nah, kalau begitu sudah waktunya Pak. Iya Pak. Nanti panjenengan itu kan masalahnya belum waktunya. Mudah-mudahan masih lama kan begitu Pak ya. Nah itu yang penting. Masya Allah, gitu loh Bu ya. Jadi kalau alam, kalau benda sudah disetting langsung sama Allah, mengikuti hukumnya Allah. Manusia enggak. Arsala ilaina rasulan. Kitab ini menulis wa arsala rasulan liyad'un nasa ila tauhidihi. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Dan Al-Qur'an banyak menekankan tentang tauhid. Saya boleh berdiri? Ya. Tapi nanti kalau capek duduk lagi. Ini Bu. Hai, jangan saya tanya. Mestinya rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul Pak ya? Kalau menurut tauhid, mestinya yang diterangkan dulu tauhidnya. Jangan disuruh sholat dulu. Jangan disuruh puasa dulu. Jangan disuruh haji, sedekah dulu. Mengapa kok begitu? Sholat itu ya, sholat. Kalau ada riyaknya, niatnya supaya pamer, dilihat orang. Ayo, dapat pahala apa enggak? Enggak ada. Zakat, infak, sedekah, ya, kata surat Al-Baqarah itu. Kalau orang sudah memberikan, duitnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tapi naudzubillah min dzalik ada riyaknya, dapat pahala apa enggak? Enggak. Oh, kalau begitu tauhid terangkan dulu. Haji dan umroh, ini rame-ramenya orang berangkat haji. Yang sudah haji dan umroh mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umroh itu karena ibadah kasat mata, ibadah yang komplit, ada badaniyah, ada maliyah, ada qalbiyah, semuanya lengkap. Badaniyah maksudnya fisiknya, kemudian maliyah harta bendanya, qalbiyah hatinya. Maka ini ibadah yang banyak dilihat orang, mulai daftar sampai pelaksanaannya di sana juga lihat banyak orang. Maka orang di dalam memulai haji dan umroh, dia harus melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Nah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang bukan untuk syirik. Itulah maka ulama-ulama tauhid mendasari tauhidnya dulu Mas, terangkan. Jangan disuruh sholat, jangan disuruh puasa, jangan disuruh haji, suruh umrah ini. Tapi jujur aja, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya, masyarakat itu tidak banyak yang konsentrasi di bidang apa? Tauhid. Bukan karena saya. Rumusannya di dalam kitab ini, fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Alhamdulillah panjenengan ini pengajiannya panjenengan sudah khatam satu kitab. Betul Pak ya? Halo? Khatamnya khatam, cuma nyentelnya saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Inilah maka dalam kitab itu ditulis dalam bahasa Arabnya tadi, karena saya tidak bisa menghafalkan semuanya.
Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Quran itu menaruh perhatian kepada akidah tauhid di banyak surat. Coba yang kasat mata paling gampang, surat apa, ayat berapa yang kaitannya dengan tauhid? Jangan keluar loh ya. Tadi sih. Ayo surat apa, ayat apa yang setiap hari orang muslim baca itu, saya rasa lebih dari 20-30 kali. Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah itu induknya di mana? Dari surat-surat yang lain, dari ayat-ayat yang lain. Apakah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apakah itu? Ataukah Ar-Rahmanir Rahim? Jawabannya Iyyaka na'budu. Apa Pak terjemahnya menurut Departemen Agama? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pertolongan apa saja? Nah ini tauhid itu mengajarkan begitu Pak. Oh kerepotan ini, kerepotan itu, sakit ini, sakit itu, saya banyak pengalaman Pak, ada ya. Yang jenengan juga banyak pengalaman. Tapi saya langsung saya kaitkan dengan tauhid ini. 1 menit, boleh cerita pengalaman? Kalau enggak boleh, wabillahi taufik. Contoh, Bu, nun sewu, ada orang terdekat saya, ringkes saja ceritanya, didiagnosa Pak dokter ganas. Dengan sudah bisa menduga itu. Seorang perempuan yang masih produktif didiagnosa begitu. Di biopsi, diambil jaringannya, kemudian di lab, tetap hasilnya ganas. Saya ikut mengantarkan di Geraha Merta, konsultasi sama Pak dokternya bilang dokter bedah ganas. Nah, seorang ibu diomongi begitu itu kan kecil kan, grogi macam-macam. Ya, saya ini jelas, saya mengalami sendiri. Dengan yakinnya saya datangi, nggak apa-apa itu ilmunya Pak dokter, silakan, jangan marah sama Pak dokter. Itu sudah disebut ganas-ganas sampai 2 kali pemeriksaan, USG sama biopsi, dokternya juga membaca begitu, oke kita ikuti. Tapi kata iman kita, yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Betul Pak? Betul. Bukan Pak dokter, Allah. Lalu saya beritahu, kalau sampean berkenan, tiap hari saya kesini tak doakan menurut hadisnya Nabi. Kalau berkenan, oke, monggo. Rabbina sadil ba'sa isfi antasafi dan seterusnya. Bismillah arkika wa yasfika min kulli da'in. Di situ ada wa yasfika. Ini lesannya Nabi yang ngomong. Dan tidak mungkin bohong. Dan itu tauhid. Wes tiap hari begitu sampai periksa sama dokter, sampai mau dioperasi, masuk kamar operasi juga saya doakan, keluar dari begitu juga saya doakan, anaknya nangis saja. Kemudian setelah itu hasil daripada operasi di lab lagi, nunggu 1 bulan. Terus ditunggu aja. Bismillah arkika terus saya datangi. Saya hanya minta sama Allah, sembuhkan ya Allah. Ya, sembuh seperti orang ini tidak pernah kena penyakit. Tiba-tiba hasilnya dibaca Pak dokter setelah 1 bulan di lab, oh tidak usah kemo, tapi disinar saja. Berarti lebih ringan apa stadiumnya lebih berat? Lebih ringan. Loh ya, di luar yang diprediksi sama Pak dokter. Ikut aja. Berapa kali disinar, ikut aja. Setiap hari mau berangkat ke Geraha Merta, saya doakan seperti begitu. Ya ini orang percaya sama Allah itu di situ, Bu. Sekarang 2022 bulan Juni tanggal berapa Pak Eko? 10, sehat, segar, bugar, waras, wiris kayak panjenengan semuanya, mudah-mudahan disehatkan sama Allah SWT. Ini loh yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tadi. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta. Minta pertolongan itu bisa syar'i, bisa qadari. Yang syar'i doa yang saya berikan ke ibu itu tadi, yang qadari menurut ilmunya Pak dokter sampai operasi itu tadi. Itu diterangkan di kitab yang lama itu tadi.
Inilah maka di dalam Al-Quran ini, kitab ini menulis ya, fi aktsari suwarihi, dalam banyak suratnya. Maka Al-Fatihah itu hukumnya wajib untuk dibaca ketika waktu apa? Sholat. Bisa nggak sah? Dengan kalau mungkin sekali tempo ya, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah mendengarkan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu membaca iya karena butuh iya karena nasta'in itu loh Pak, nangis. Itu bukan karena gembeng, enggak. Gembeng dah. Lain dengan orang berangkat haji, orang Indonesia. Pernah sih saya itu pertama kali ke Mekah melihat Ka'bah itu nangis Pak. Ya itu tanda-tanda apa Pak? Gembeng saya bilang gitu. Saya jawab santai gitu, lalu saya terangkan ya mudah-mudahan yang menggerakkan menangis itu Allah, karena orang menangis itu ada nangis yang kaitannya dengan syariat. Sholat nangis karena baca ayat sujud nangis itu boleh ya. Nah ini loh maksudnya itu ya. Wa yubayyinu dharara syirki 'alal fardhi wal jamaati. Lalu Quran tadi juga menerangkan bahayanya syirik. Saya tanya Pak, syirik itu ada bahayanya enggak? Halo? Oh kita enggak mantep. Ada bahayanya enggak? Apa bahayanya? Nanti ketemu di kitab itu. Mafasidus syirki wa adraruhu. Bahayanya syirik dan madharatnya. Contoh paling gampang. Kalau orang sudah percaya sama ramalan-ramalan, oh nasibmu gini Mas. Sampai itu kan lahirnya Jumat Pahing, bapaknya Rebo Pon, lalu ibunya Ahad Pahing. Nah itu Rebo Pon ini panas, sampai itu lahir banyak membawa sial. Sampai kalau tidak diruat itu sial terus, mesti gagal terus, sekolah gagal, penggawean gagal, ini gagal. Nuwun sewu, kalau sudah percaya sama gitu, diramal begitu, lalu itu mempercayakan kepercayaannya kepada ramalan. Nuwun sewu, rajin bekerja enggak? Enggak, percuma aku diramal kan begitu kan ya? Maka di tauhid enggak boleh. Nah, begitu. Ya. Orang punya hajat, ya tidak, tapi enggak sini Pak ya. Oh ini kan musimnya hujan, wis enggak usah khawatir. Saya ada kekuatan untuk bisa menolak hujan. Bunda, yang ngomong Mandalika sampean loh, bukan saya. Kalau itu dipercaya, ya, nuwun sewu, biayanya mahal enggak Pak? Nah, maka ada madharatnya, ada bahayanya tentang syirik itu. Nanti di bab yang berbeda. Maka tadi saya angan-angan situasinya begini, tidak bisa seperti pengajian di masjid, saya loncat bab yang ke-10. Wa huwa sababul halak fi dunya wal khulud fil akhirah. Syirik itu bisa menyebabkan kerusakan. Monggo Pak. Hujan, mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah pakai pawang-pawangan. Tambah biayanya mahal, keliru semuanya iman kita nanti Pak ya. Ternyata walaupun pakai pawang, Allah menunjukkan kekuasaan, tetap tak kasih apa? Hujan. Oh, iya betul Pak, bisa begitu. Lalu iya karena butuh, iya karena nasta'in dikemanakan. Nah begitu, dikemanakan. Nah wis, itu nomor 1. Nomor 2, dalam kitab itu ada inna rasulah jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladhi amarallahu litablihi linnas. Apa Pak Iko terjemahnya? Monggo. Nomor 2, yang ngasih kita boleh diikuti ya. Dan kami tidak. Oh, yang 2, nomor 2. Semua Rasul itu loh. Halaman berapa? 40. Nih. Semua Rasul memulai dakwah ajakannya kepada tauhid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Jadi mulai Nabi yang pertama sampai Nabi terakhir itu semuanya mengajak kepada tauhid. Eranya beda-beda, zamannya beda-beda, umatnya beda-beda, syariatnya beda-beda. Tapi inti ajarannya apa Pak? Sama, tauhid. Jangan tanya siapa saja begitu. Inilah maksudnya yang ditulis dalam kitab Inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladhi amarallahu litablighi linnas.
Dan misinya Nabi itu mengajak kepada supaya Nabi menyampaikan kepada manusia tentang tauhid itu. Maka Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama itu juga ada di pundaknya kewajiban untuk menyampaikan tauhid itu kepada umat. Karena itu asas, itu dasar. Bu, saya bukan orang politik ya. Tapi saya tidak ngomong politik. Oh Pak Ustadz, kalau begitu benar berarti Indonesia itu kesepakatannya negara Pancasila itu sila yang pertama apa? Tak tanya. Apakah bisa orang meyakini tentang Tuhan jika orang itu tidak beragama? Saya ulangi. Apakah orang itu bisa meyakini tentang eksistensi dan adanya Tuhan jika orang itu tidak beragama? Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Entah siapa Tuhannya harus yakin dulu kan. Nah bagi kita umat Islam yang kita ilahkan Allah jelas. Maka menurut saya keputusan MPRS tahun 66 nomor 25. Saya sendiri tidak pernah baca tapi mendengarkan saja. Yang melarang ideologi yang melawan Pancasila. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Itu bagi umat Islam, saya nggak teruskan itu, bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Saya tanya Pak, kalau ada orang kafir lalu tertarik kepada Islam, oh bagus mas agamamu ini, ya sudah saya pelajari. Gimana caranya saya masuk agama Islam? Kalau ada orang tanya begitu, jenengan gimana jawabnya? Halo? Disuruh syahadat nggak? Apa nunggu petugas dari KUA atau Departemen Agama itu? Tunggu dulu Pak, nanti kita nunggu Jumat Pahing itu. Apa begitu kira-kira? Langsung kan? Kalau misalkan orang menunda 1 jam, 2 jam, 1 minggu, 2 minggu, jangan-jangan orang ini keluar lagi. Atau meninggal. Ya. Di situ Pak ya. Wes. Sudah masuk Islam seperti panjenengan dan saya sudah memiliki kalimat syahadat. Besok-besok Pak, ketika menjelang orang itu wafat, apa yang harus dibisikkan ke telinganya panjenengan, telinga saya? Kalimat apa? Tauhid. Wah, kalau begitu dihafal aja Pak Ustadz. Lah ini bukan hafal-hafalan Pak. Kita bisa atau tidak itu harus di sunnahnya Nabi dibisikkan. Saya ingat ibu saya itu, ya usia 92. Sepuh Pak, ya memang. Ya, hari Jumat sudah jam 10:30 sudah keadaannya kritis di rumah saya di Ketegan sana di Sepanjang. Saya talqin la ilaha illallah sampai 3 kali. Saya tinggal Jumatan, saya pesan sama adik saya sama istri saya, aku gak iso tinggal Jumatan. Podo wae sampai nesing itu. Saya pulang dari Jumatan sudah wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya. Termasuk ibu kita semuanya, baik masih ada maupun sudah dipundhut sama Allah. Orang dimakamkan Pak, yang makan pulang, boleh, wis mari makam no. Langsung dimakan, ya jarno, urusannya sampai malaikat deh. Betul Pak ya? Ayo, ada yang tahu? Ditanya apa tentang malaikat? Pertanyaan zaman dulu kita diajari ibu kita itu loh. Siapa? Siapa? Apa? Di kitab ini ditulis. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu wajib. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam. Semuanya pakai dalil. Mengapa? Persiapan. Barangkali besok. Inilah pentingnya syahadat. Maka dakwanya para nabi dan rasul tadi, mulai nabi yang pertama, deretan nabi yang pertama sampai yang terakhir, misi utamanya adalah menuhankan siapa? Allah. Karena mati kita nggak tahu. Bu, Pak, non sewu, ada nggak habis pengajian gini? Ya, saya nggak doa no ya misalnya. Terus kemudian ya bukan sini, di tempat yang lain. Pulang kemudian meninggal, ada nggak? Ada nggak orang habis pengajian pulang meninggal gitu? Ada kan? Ada.
Kalau ustadznya kan jarang tuh. Ya, nah itu guyon Pak. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang sama kita semuanya Pak ya. Kata panjenengan bisa nambahi ngaji, nambahi ibadah. Ya. Salah satunya ibadah itu adalah ngaji itu tadi. Inilah maka dalilnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi innahu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Monggo terjemahnya Pak Eko. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul tadi? Monggo. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku. Nah, terus maka sembahlah aku. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, la ilaha illallah itu di tauhid jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya ulangi, la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa bilang nggak ada Tuhan? Banyak kan? Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan benda, Tuhan barang, banyak kan? Yang betul tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Tuhan banyak. Atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan ahammiyatut tauhid tadi. Wa hadza Rasulullah batiya 13 aman fi Makkah wa huwa yad'u qaumahu ila tauhid. Pak, Nabi itu di Mekah berapa tahun setelah diangkat jadi Nabi? 13. Betul Pak ya? Berarti Rasulullah itu hijrah ke Madinah usianya berapa? 53. Diangkat jadi Nabi 40, dakwah di Mekah 13 tahun. Menurut tarikh, menurut kitab-kitab, Nabi itu selama di Mekah selama 13 tahun semuanya menjelaskan mengenai tauhid. Kalau di tafsir ya, guru tafsir, ustadz yang tafsir ya, dengan segala hormat saya, itu mesti mencari kalau ayatnya yang kaitannya diturun di Mekah turun itu semuanya, semua ayatnya berkaitan dengan masalah apa? Iman, keimanan, tauhid. Berarti Rasulullah di Madinah tinggal berapa tahun Pak? 10 tahun, 2 periode. Nah kalau pakai bahasa sekarang ya. Loh kan betul Pak, 10 tahun 2 periode. Ya, saya hanya intermezzo begitu-begitu aja, tapi saya bukan orang politik, mohon maaf kalau keceplosan ya. Jadi Rasulullah selama 13 tahun itu mengajarkan ya, qul innama ad'u ila rabbi wala usyriku bihi ahada.